one way arus balik Lebaran dimulai. Menko PMK imbau pemudik ikuti arahan petugas di lapangan. Pada hari ini, Senin 24 April 2023, saya bersama Bapak Kakor Lantas, Pak Firman, Pak Irjen Polisi Firman, dan juga Pak Dirut Jasa Raharja, kemudian Direktur Human Capital and Transformasi Jasa Marga, dan juga Bapak Kapolda, Pak Lutfi, akan melepas para arus balik untuk menuju ke gerbang tol Kalikangkung, dari tol Kalikangkung, kilometer 414 Semarang, ya, menuju tol Cikampek kilometer 70, Jakarta. Rencana akan kita lepas jam 14, tetapi mengalami penundaan karena dari arus mudik ternyata masih cukup padat, sehingga kita juga masih memberi kesempatan kepada mereka yang akan mudik pada hari kedua ini. Dan nanti akan ada kebijakan-kebijakan penyesuaian di lapangan yang akan dilakukan oleh Bapak Kakor Lantas dan seluruh jajaran, sehingga kita harapkan jalur satu arah dalam rangka arus balik ini bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, perjalanan dari tol Kalikangkung ke tol Cikampek Utama ini akan menempuh jarak yang cukup jauh. Oleh sebab itu saya mohon rekan-rekan wartawan menyampaikan bahwa para pengemudi maupun kendaraannya harus dalam keadaan prima, serta memastikan ketersediaan bahan bakar. Perlu juga dipastikan ketersediaan saldo dalam kartu tol elektroniknya, minimum 400.000. Kenapa ini saya tekankan? Karena berdasarkan laporan dari Jasa Marga menyampaikan bahwa satu hari kemarin itu ada 12.000 pengendara yang harus mengisi mentap kartu tolnya, yang sehingga akan mengganggu perjalanan dari gerakan mudik atau gerakan arus balik nanti. Jadi sekali lagi saya mohon untuk para pengendara arus balik memastikan bahwa kartu tolnya terisi cukup minimum 400.000 untuk sampai ke Jakarta. Apabila terasa lelah atau mengantuk, pengendara silakan beristirahat di rest area, tetapi jangan lama-lama, karena pengendara lain juga punya hak untuk menikmati rest area itu. Apabila memang lelahnya sangat, sebaiknya keluar melalui exit tol terdekat, ya. Kemudian istirahat sebentar secukupnya, kalau perlu juga kuliner juga, nanti kemudian masuk lagi tanpa dikenai beban biaya. Jadi sekali lagi untuk mereka yang keluar untuk istirahat yang agak lama dan kemudian masuk lagi ke tol, itu tidak akan dikenai beban biaya tambahan. Dan keberadaan rest area memang kalau dalam keadaan normal itu untuk istirahat
makanya namanya rest area. Tetapi sekarang ini dalam keadaan tidak normal, maka ketika masuk di rest area, gunakan seperlunya. Misalnya untuk beli makanan, untuk untuk ke kamar kecil atau WC yang tersedia, jangan dipakai untuk tidur, apalagi berlama-lama, karena masih banyak yang akan masuk ke rest area itu sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang keempat, perlu juga diperhatikan agar tidak berhenti di bahu jalan, ya, karena dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, juga pengguna jalan lainnya, di samping akan menyebabkan kemacetan yang sangat tidak kita harapkan. Kelima, saya mengimbau pada para pengemudi untuk selalu berhati-hati di jalan, tidak kebut-kebutan, dan mematuhi rambu lalu lintas serta arahan petugas pada saat masuki gerbong tol Cikampek Utama agar perjalanan aman lancar dan selamat sampai tujuan. Yang terakhir, sebagai informasi tambahan, bahwa sudah ada kesepakatan seluruh pengelola ruas jalan tol dari Kali Kangkung sampai Cikampek Utama, Cikatama, telah menyetujui untuk memotong biaya perjalanan, yaitu 20% untuk tanggal 27 sampai tanggal 29, yaitu berlangsung mulai jam 6 pagi sampai berakhir juga jam 6 pagi. Dengan demikian, kita harap dengan kebijakan, saya mengucapkan terima kasih kepada pengelola jalan tol yang telah bersedia untuk memberikan potongan dalam rangka untuk memberikan kesempatan para pemudik bisa leluasa untuk memilih waktu yang tepat, yaitu sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, supaya di antara sebagian dari para arus balik ini yang akan kembali itu menunda atau mengundurkan jadwal kembalinya. Antara lain adalah antara tanggal 27 sampai 29 ini, karena pada tanggal-tanggal itu tol mendapatkan potongan 20%. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya mohon Bapak Kapolda dan Pak Kakor Lantas. Pada penanganan mudik ini kondisinya cukup bagus. Dari segi misalnya untuk kecelakaan dibanding tahun lalu itu mengalami penurunan sampai 39% dari tahun 2022 3.573 kasus orang, tahun ini turun menjadi 2.117, jadi turun 39%. Kemudian jumlah korban meninggal khusus untuk mudik, jadi terhitung H-5 sampai H ya, hari H itu turun 72%. Sekarang yang meninggal 164 orang ya, sampai hari H, sementara tahun lalu itu mencapai 583 orang. Kemudian jumlah korban yang luka juga mengalami penurunan 33%. Tahun lalu sebanyak 2.990 orang, tahun ini turun menjadi 2.013 orang. Mudah-mudahan, dan ini semua terjadi di samping kerja keras dari petugas, kepolisian, kemudian juga dari jasa marga, dari pengelola jalan tol, dan tentu saja juga dari pemerintah daerah, dari pemerintah kepolisian yang ada di daerah, juga kerjasama rekan-rekan wartawan yang terus secara intensif menyampaikan informasi-informasi, dan informasi secara tulus saya akui bahwa kami banyak mengambil keputusan karena informasi lapangan dari rekan-rekan wartawan. Itu sangat berharga, terutama untuk mengambil keputusan policy adjustment, kebijakan penyesuaian yang dilakukan oleh Pak Kakor Lantas. Dan saya mohon arus balik ini juga akan berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan juga mengalami penurunan angka kecelakaan dan kasus-kasus kejadian yang tidak kita inginkan juga turun drastis sebagaimana yang terjadi pada waktu mudik ini. Menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Menko, jadi skema untuk rencana penanganan arus balik
nanti masyarakat yang akan kita lepas satu arah dari sini, ya akan kita kawal tentunya di depan dengan harapan tidak terjadi adanya pelanggaran-pelanggaran kecepatan yang membahayakan. Pada kesempatan ini saya juga sekaligus menghimbau kepada mereka yang sudah masuk terlanjur di jalur yang normal untuk arah Jakarta, tidak kemudian nanti berpindah lajur ke sebelah kanan karena lebih longgar. Ya. Ini dibuka untuk kelancaran bersama. Nah, saya minta pelanggaran ini jangan betul-betul dilaksanakan seperti pelaksanaan tahun kemarin. Yang kedua, nanti skema yang kita laksanakan adalah dinamis. Tadi Pak Menko menyampaikan sampai kilometer 70. Ya, tadi barusan kami dapatkan perkembangan dari arah Jakarta, ternyata masih banyak saudara-saudara kita yang ke arah Bandung. Ya, masih sama karena liburnya mungkin masih cukup, sehingga kita akan sangat mungkin merubah ini nanti sampai kilometer 72. Sampai Cikopo, jadi yang dari arah barat masih bisa berkesempatan untuk tetap memanfaatkan jalur yang ada di sana. Ini yang saya katakan dinamis. Tapi nanti dimasuk di Jalan Cikampek, akan kita laksanakan maksimal 2 kontraflow menuju Jakarta sampai kilometer 47 dan seterusnya, tinggal tergantung kepadatan yang akan kita terima di 2 hari mudik pada gelombang pertama. Ya, karena gelombang kedua masih akan kita perkirakan pada satu weekend nanti akan terjadi lagi. Moga-moga ini masyarakat bisa memanfaatkan penyebaran ini untuk kita tidak berpadat-padat di jalur jalan tol. Kemudian informasi penting yang perlu saya sampaikan adalah jika, ini saya katakan jika, ya, ternyata beban tol sangat tinggi, kami akan mengeluarkan kendaraan-kendaraan dari jalan tol ke jalur arteri. Ini kenapa? Ini membantu untuk tidak terjadi stuck di jalan tol, yang dimana masyarakat yang berada di dalam pasti tidak akan memperoleh layanan maksimal. Toilet tidak ada, makanan mungkin juga kurang. Oleh karena itu, nanti bagi masyarakat yang karena kondisi harus kita keluarkan dari jalan tol untuk bisa mengerti. Ya, di jalan arteri, terutama pada saat malam hari, masyarakat lokal sudah istirahat. Jadi jangan khawatir bahwa lancar itu tidak selalu harus di jalan tol. Nah, tolong ini disampaikan, dan kami berharap kerjasamanya, karena di luar justru kesempatan untuk terlayani jauh lebih baik. Ya, ada pertanyaan beberapa skema ganjil genap, ini juga sangat mungkin kita laksanakan. Jadi kalau hari ini adalah genap, masyarakat yang akan melakukan perjalanan, coba tolong dilihat mobilnya. Ya, kalau nomornya genap, berarti insya Allah tidak akan terkena kebijakan ini. Jadi ganjil genap ini hanya berlaku di jalan tol. Jadi yang ganjil nanti akan kita tahan di pintu tol untuk kita arahkan ke jalan arteri. Ya, jadi bisa tetap semua melakukan perjalanan. Saran kami untuk yang arteri bisa dilaksanakan pada malam hari karena mengingat sudah agak sepi. Nah, ini catatan-catatan penting yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat untuk menjadi maklum. Sekali lagi kami mohon kerjasamanya, pengertiannya, dan terima kasih kami sampaikan bahwa pada saat pelaksanaan mudik kemarin ini bisa kita laksanakan bersama. Sekarang tinggal tugas kita melayani masyarakat untuk balik dengan selamat tentunya sampai tujuan, arahan yang disampaikan oleh Bapak Menko tadi untuk kita laksanakan bersama-sama di lapangan. Saya kira ini dari saya, moga-moga apa yang kita laksanakan hari ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Atas kebijakan perintah dari Mabes Polri terkait dengan arus balik dengan tol, tentu implikasinya adalah jalur-jalur arteri jajaran Polda Jawa Tengah. Kita sudah menyiapkan terkait jalur arteri ini dari mulai kemarin, sehingga bangkitan arus masyarakat kita yang mudik aglomerasi akan padat. Oleh karena itu, kita sudah bisa sebar lebar terkait dengan pos-pam posyan. Oleh karena itu, yang disampaikan oleh Pak Kakor bahwa tidak hanya tol, kita sudah siapkan jalur Pantura, jalur selatan, jalur tengah, dan jalur selatan-selatan. Dengan harapan masyarakat yang mudik nanti tidak terlalu tergesa-gesa, karena jalur-jalur inilah nanti yang akan minimal mengurangi beban tol apa yang disampaikan oleh Pak Kakor. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di jalur-jalur arteri sudah kita siapkan terkait dengan petunjuk arah maupun pengawalan. Oleh karena itu, manakala masyarakat kita nanti yang balik, tentu akan mengalami hal-hal yang sifatnya petunjuk arah yang kurang pas, silakan hubungi pada petugas kita. Nanti akan dipandu. Apalagi sampai terjadi adanya troublemaker, baik itu mobil dan lain sebagainya.
kita siap melayani untuk kegiatan masyarakat kita. Toh kita tidak usah buru-buru sebagaimana kebijakan dari Bapak Presiden, bisa durasi kita sangat panjang. Yang paling efektif adalah gunakan jalur-jalur yang kita siapkan, yaitu arteri, selatan maupun pantura. Itu untuk jajaran wilayah Jawa Tengah. Barangkali itu penekanan dari saya.